Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNH, hari ini saya Samia bertemu lagi dengan kalian semua di podcast UNH Menyapa. Di episode hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu siapa namanya Mbak? Syara Fadila. Fadila dari PCMI Provinsi Jambi. Iya benar. Nah Sobat Muda UNH, apa sih PCMI itu? Mari kita langsung tanya saja kepada Syafa. Silakan Syafa. Jadi PCMI Jambi itu adalah salah satu organisasi atau asosiasi di mana anggotanya adalah para pemuda-pemudi yang pernah berangkat program, yaitu pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Jadi Kemenpora ini menyelenggarakan semua untuk para pemuda. Jadi dari seluruh Indonesia. Iya, benar sekali. Syafa sendiri dari perwakilan? Iya, perwakilan Provinsi Jambi untuk Australia Indonesia Youth Exchange Program tahun 2021. Jadi terakhir ya, tahun 2021, setelah itu pause dulu karena ada pandemi. Enggak, kebetulan saya programnya pas pandemi. Jadi ini 2022 mau seleksi lagi, Kak. Kita udah mulai seleksi lagi. Nah, sekarang coba cerita dulu sedikit tentang PCMI-nya ya. Ya, coba silakan. Jadi PCMI Jambi sekarang kegiatannya adalah yang utama untuk menyeleksi nih Kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan tiap tahun itu Kemenpora mengadakan pertukaran pemuda antar negara, biasanya itu akan dilimpahkan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga setiap provinsi. Dalam hal ini Provinsi Jambi akan menggait PCMI Jambi, Diskepora bekerja sama dengan Purnacaraka Muda Indonesia Provinsi Jambi untuk mengadakan seleksi pertukaran pemuda antar negara. Itu sepertinya Kak, program utamanya tiap tahun yang harus kita adakan seperti itu. Di satu sisi juga kita mengadakan pembinaan. Ini terakhir kemarin kita mengadakan pembinaan di seperti di UKM. Jadi kita membina ibu-ibu pekerja di Batik Serumpun Berlian waktu itu yang berlokasi di Kampung Lego. Jadi itu salah satu program kerjanya ya? Iya, salah satu program kerja PCMI Jambi, dan kita juga sering banget ngadain workshop seperti itu. Jadi yang audiens utamanya adalah pemuda. Jadi memang fokusnya adalah pemberdayaan pemuda dan khususnya ini di Provinsi Jambi. Nah, sekarang saya mau nanya Syafa, kira-kira manfaat dan tujuannya ikut kegiatan ini apa ya? Tentunya banyak sekali Kak ya. Jadi dulu itu sebenarnya adalah cita-cita dan mimpi besar saya untuk bisa menjadi salah satu delegasi. Kalau lihat dulu anggota PCMI Jambi ya, lihat senior-senior itu mereka bisa berangkat ke negara tujuan program langsung misalnya ya. Kayak tadi saya juga ditemani oleh Bang Fahmi sebenarnya iya. Kayak program misal ke Jepang, ke Australia, ke Korea Selatan, kemudian ke India. Jadi sebenarnya memang banyak sekali sih negara tujuan program dalam pertukaran pemuda antar negara ini. Dan tentunya banyak sekali benefitnya Mbak. Salah satunya adalah saya bisa mengembangkan diri saya lebih seperti itu. Jadi yang dulu saya tuh nggak bisa sama sekali kayak misalkan ngomong bahasa Inggris tuh masih ngadet-ngadet. Sekarang tuh udah iya udah flow, bisa ngikutin flow dan bisa berkomunikasi. International development dan koneksi antar delegasi seluruh provinsi di Indonesia itu sangat membantu kita ya untuk bisa ya kalau misalkan suatu hari kita mau buat event atau apa berkunjung ke provinsi mana itu udah alhamdulillah udah ada koneksinya. Yang terutama itu satu koneksi sih Mbak. Itu jadi gini, jadi tiap provinsi itu mengadakan seleksi, kemudian yang terpilih akan dikumpulkan dulu untuk dilatih gitu ya? Iya, jadi kita ada pre-departure training namanya, pembekalan sebelum berangkat program. Itu biasanya ke Jakarta. Tahun lalu memang saya ke Jakarta, berkumpul dengan 18 delegasi. Jadi total 18 provinsi dari provinsi. Karena memang untuk Australia sendiri itu memang 18 delegasi Indonesia, 18 delegasi Australia. Itu belum dari negara yang lain ya? Belum. Jadi setiap program penawarannya tergantung program. Jadi kalau misalkan image saya itu kan kemarin partner jadi delegasi di Indonesia tahun 2021 itu namanya Raden Ibnu Hanif. Jadi Bang Hanif ini perwakilan Provinsi Jambi untuk Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program. Jadi dari 34 delegasi dari Indonesia. Memang setiap Singapura. Jadi tiap program memang beda-beda sih Mbak ketentuannya. Kalau Syafa sendiri waktu itu yang ke Australia bersama 18 kontingen dari provinsi lain. Wah, pasti pengalamannya banyak nih ya. Oke, sekarang kita mau tanya nih,
Sewaktu Safa dipilih, Safa masih menjadi mahasiswa atau memang sudah lulus? Baik, jadi sebenarnya Kak kalau boleh cerita ini, saya sebenarnya udah 3 kali ikut seleksi ya. Jadi dari tahun 2018 ini yang rezekinya di seleksi yang ketiga, tahun ketiga. Jadi saya itu mulai ikut seleksi di tahun 2019, itu status masih mahasiswa. Mahasiswa mau tingkat akhir. Ternyata saya masuk final dan ternyata saya punya potensi seperti itu. Dan dalam proses seleksinya sendiri itu saya banyak belajar sehingga saya mempersiapkan diri untuk ikut seleksi kembali di tahun selanjutnya di tahun 2020. Saya mempersiapkan dan improve diri saya apa yang perlu diperbaiki, dan ternyata waktu itu sebenarnya ragu sih mau ikut atau enggak karena lagi sibuk skripsian juga gitu. Dan ternyata alhamdulillah runner up 1. Jadi kayak one step closer. Jadi tahun depan alhamdulillah terpilih jadi delegasi. Jadi ketika gagal 1 kali, kita jangan sampai langsung patah semangat, sobat muda ya. Terus memperbaiki diri dan akhirnya dapat ya. Alhamdulillah. Jadi program itu sendiri yang ke Australia, Safa berapa lama di sana? Sebenarnya ini virtual experience karena masih closing border kemarin. Tapi kita sempat pre-departure training di Jakarta, itu sempat ketemu sama pihak Kementerian Luar Negeri, dan selama prosesnya itu pun kita kurang lebih selama 2 bulan. Jadi tetap ada courtesy call. Kemarin ke Jakarta, sempat ke Balai Kota DKI Jakarta, ketemu dengan Pak Anies Baswedan. Seperti itu. Terus sebenarnya kalau program aslinya kayak meet in personnya 2 bulan fase Australia, 2 bulan fase Indonesia. Biasanya kalau fase Indonesia tuh gantian juga setiap provinsi, misalnya tahun 2018 itu di Provinsi Riau, Pekanbaru kalau misalkan tahun 2019 itu di Provinsi Jawa Timur. Seperti itu Kak. Wah, menarik banget. Terus ketika Safa berhasil nih ya mewakili Jambi kan istilahnya, Safa sendiri akrab nggak dengan kontingen-kontingen dari provinsi lain? Tentunya ya Kak ya, udah jadi keluarga baru sekarang. Keluarga sendiri. Ya. Udah dapat keluarga baru, walaupun kita beda-beda dari provinsi yang berbeda, kemudian dari budaya yang juga berbeda, tapi disitulah kita dapat perbedaan budaya dan sangat diversity, dan membuktikan bahwa Indonesia tuh kaya akan keanekaragaman budaya kita, dan di situ kita juga menunjukkan bahwa dari provinsi Jambi apa nih yang ditunjukkan gitu. Satu Tengkulu kemarin untuk talent night PDT di Jakarta, saya menampilkan tutorial gimana sih cara pakai Tengkulu. Berarti udah jago nih ya pakai Tengkulu ya. Alhamdulillah. Terus apakah pas Safa di sana pas talent show, grogi nggak tuh mau menampilkan budaya Jambi atau gimana? Grogi lagi Kak ya. Nervous tuh ada pasti. Aduh, aku bisa mewakili provinsi aku dengan baik gak ya? Karena kan jadi delegasi tuh harus siap gitu. Harus buat bangga provinsi. Dan alhamdulillah tuh ngalir aja sih Kak, karena semua juga have fun gitu. Dari Jawa Timur juga ada yang nari gitu. Dari provinsi lain juga ada yang nari dan lain sebagainya. Jadi kita talent night itu memang have fun aja untuk delegasi Indonesia seperti itu. Jadi kalian yang sudah selesai ini kan ceritanya tugasnya sudah selesai, kemudian ikut membantu untuk perekrutan yang berikutnya ya dari Provinsi Jambi. Terus Safa sendiri kira-kira sekarang ini kegiatannya apa? Sekarang ini kegiatannya saya itu kebetulan sekretaris di salah satu yayasan sosial di Provinsi Jambi. Kemudian saya juga menjadi Research and Development Staff di Green Testing Indonesia, kayak NGO lah ya di Jakarta itu. Sekarang itu lagi, karena saya fresh graduate kan, jadi timingnya tuh pas banget sih Kak. Fresh graduate, baru wisuda, ikut seleksi dan alhamdulillah jadi delegasi seperti itu. Jadi sekarang apply untuk jadi salah satu candidate staff di District Operation Staff di salah satu startup terbesar juga di Indonesia, sama persiapan untuk intern di salah satu perusahaan di luar negeri. Jadi keuntungan dari mengikuti ajang ini ya, jadi bisa menambah wawasan, memperkaya juga, bisa tahu budaya-budaya yang lain se-Indonesia, dan kemudian juga sebagai pertukaran pemuda tentunya kamu juga harus mewakili Indonesia kan di luar negeri ya. Jadi wawasannya harus banyak. Nah, wawasan tentang Jambinya, juga tentang kewarganegaraan Indonesianya,
Banyak ya, dan bisa ngomong tentunya nih. Kemarin background pendidikannya apa? Kebetulan saya mahasiswa ekonomi, ekonomi pembangunan. Luar biasa ya. Jadi dari segala bidang ilmu tentu saja bisa ikut ajang ini. Kalau boleh tahu ya Syafa, apa ya? Bahasa. Nah, karena kan bahasa itu penting ya. Ketika kita mungkin sesama orang Indonesia masih bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika kamu menghadapi pihak luar, maka kamu harus siap nih bahasanya. Nah, apakah bahasa itu menjadi syarat juga dalam ajang ini? Tentunya sebenarnya setiap tahun kita ada mengadakan tes TOEFL ya. Jadi ketika kita mendaftar nanti akan di-provide semuanya sama pihak Diskapora yang akan difasilitasi juga sama PCMI Jambi. Nah tentunya dalam proses itu kadang Kak banyak banget nih yang udah minder duluan. Aku belum tes TOEFL nih, bahasa Inggris aku masih ini, aku belum lancar dan fasih di bahasa Inggris. Sebenarnya kita tuh bahasa Inggris tuh nomor yang keberapa gitu. Jadi bukan yang nomor satu ya? Bukan nomor satu banget. Jadi selama proses pun kamu bisa belajar gitu. Yang sebelumnya belum tahu nih kemampuan skor TOEFL kamu berapa, nanti pas ikut seleksi pendaftaran itu kamu udah difasilitasi untuk tes TOEFL, malah udah tahu kan, udah dikasih ini nih fasilitas untuk kamu tahu seberapa tinggi potensi kamu dalam kemampuan berbahasa Inggris seperti itu. Tetapi dalam program sendiri Kak itu alhamdulillah ya, kita sebagai delegasi semuanya lancar, dan saya juga ya awalnya mungkin culture shock, kayak misalkan kita tahu bahasa Inggris yang basic aja, kemudian harus bertemu dan berbicara langsung dengan Australian yang aksennya agak sulit dipahami, tetapi ternyata setelah 1 minggu 2 minggu itu kita adaptif dan ternyata efektif juga komunikasi kita seperti itu. Baik Syafa. Baik Sobat UNH, kita jeda sebentar untuk menyaksikan pariwara berikut. Stay tune. Halo Sobat Muda UNH, kembali lagi bersama saya Samia dan Syafa. Syafa, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Syafa itu tertarik ikut program ini awalnya tuh bagaimana? Jadi awalnya itu sebenarnya saya itu dulu nggak kepikiran sih jadi delegasi Mbak, karena mikirnya pas jadi mahasiswa itu kayaknya butuh 7 tahun lagi nih persiapan, karena kan harus lebih mature ya, apalagi waktu itu terkendala nggak bisa nari, nggak bisa apa nih bakat yang bisa aku tampilkan seperti itu. Iya, belum terasah gitu. Ternyata itu sebenarnya mindset kita sendiri sih, karena mental dan nyali belum siap. Tetapi ternyata waktu itu saya ikut open recruitment, salah satu komunitas kepemudaan juga di Provinsi Jambi, dan ternyata para
narasumbernya adalah delegasi yang baru pulang program seperti saya, kondisinya seperti itu. Jadi mereka itu kayak mengadakan sosialisasi juga tentang PPAN yang mungkin yang saya lakukan pada saat ini lah ya. Dan dari situlah mulai tertarik bahwa jika kalian mau ikut tes aja itu nunggu persiapan butuh waktu 1-2 tahun, kalian tuh nggak tahu kapan kalian siap gitu. Jadi aku pun ikut seleksi, aku nggak bisa sempurna kok dalam segala hal. Jadi ketika kalian ikut seleksi terlebih dahulu, kalian udah tahu nih rangkaian seleksinya apa. Terus kalian bisa juga banyak belajar dari situ dan kamu bisa improve untuk tahun kedepannya walaupun kamu nggak prepare tahun ini. Seperti itu sih dulu Mbak. Jadi emang nyemplung dulu, baru merasakan ternyata selama proses banyak sekali manfaat yang didapatkan. Ini juga jadi wadah baru buat saya karena setelah seleksi itu Mbak, kita bukan langsung bubar gitu aja para pesertanya. Kita jadi salah satu komunitas baru di Jambi malah. Udah melakukan kontribusi dan kegiatan sosial juga seperti itu. Jadi memang adalah manfaat yang diberikan seperti itu, khususnya untuk pemberdayaan pemuda di Provinsi Jambi. Nah, jadi Sobat UNH jangan bimbang dan jangan ragu untuk mencoba walaupun kita merasa diri kita belum siap ya. Tapi kita coba aja dulu, karena dengan mencoba baru kita ngerasain bagaimana kurangnya kita atau bahkan kelebihan kita tahu gitu. Nah, terus Safa, coba bisa nggak ceritakan sama Sobat UNH dari proses awal begitu Safa itu terpilih dan seterusnya. Baik, jadi kalau bisa dibilang perjalanan panjang ya karena memakan waktu 3 tahun, tetapi saya nggak pernah menganggap itu sebagai beban atau apa. Jadi saya enjoy banget. Iya, kenapa sih Kak ikut seleksi sampai 3 kali nggak bosen? Nggak sama sekali jawabannya, malah tiap tahun itu saya enjoy dan banyak banget yang bisa saya pelajari. Dapat teman baru malah, apalagi karantina kan Kak ya. Nggak usah khawatir masalah hotel atau apapun, semuanya udah di-provide sama pemerintah Provinsi Jambi, seperti itu. Kemudian saya ikut di tahun 2019 itu menjadi finalis 10 besar waktu itu. Tahun selanjutnya saya jadi runner up 1 nih, kebetulan untuk Australia Indonesia Exchange Program juga Mbak. Ini program yang sama. Program yang sama. Selama 3 tahun itu programnya sama? Beda. Oh beda. 2019 itu wanita Singapura. Singapura, iya tahun 2020. Australia, tahun ketiganya Australia lagi. Iya, perempuan untuk Provinsi Jambi. Oh, jadi perwakilan Jambi sendiri dipilih perempuan dan laki-laki atau cuman ada satu? Sebenarnya tiap tahun itu berbeda ketentuan, tergantung surat keputusan dari Kemenpora. Jadi kita nggak tiap tahun itu sama programnya, sama kuotanya. Bahkan Jambi itu sempat mengirim 5 delegasi waktu itu dengan banyak program juga seperti Kanada, China, kemudian Australia, Korea Selatan, 5 delegasi karena memang permintaannya lagi banyak, jadi maka yang dicari pun juga banyak. Dan Jambi menjadi salah satu provinsi yang mengirimkan delegasi yang kualitasnya bagus. Nah, jadi saya bangga banget gitu kan. Sebelum delegasi pun saya udah dengar cerita itu dan ternyata sudah mengalami sendiri. Kita memang dipersiapkan sebaik mungkin di Jambinya sendiri gitu ya, sama pemerintah dan PCMI Jambinya. Jadi ketika kita sudah mengikuti program, kita udah siap nih, medan apapun kita udah adaptif dan tahan banting lah istilahnya, kayak itu udah siap jadi delegasi seperti itu. Iya. Sobat muda jangan khawatir ya, pokoknya pemerintah Jambi dan juga tadi PCMI Jambi sudah menyiapkan semua, nggak usah khawatir masalah mungkin hotelnya. Iya, biaya pendaftaran pun nggak ada sama sekali. Gratis, tinggal daftar aja gitu. Nah, terus ketika Safa terpilih nih menjadi delegasi tahun 2021 ya. Nah, coba ceritakan gimana tuh? Baik, jadi saya terpilih akhirnya menjadi delegasi. Itu kita sempat makan beberapa bulan untuk persiapan. 2 bulan itu kita, di bulan pertama itu ada pre-departure training di daerah dulu sama PCMI Jambi nih Mbak. Jadi kita memang dilatih lagi, dikasih pembekalan lagi sama alumni-alumni, kakak-kakak program yang pernah sudah berangkat program. Jadi kayak misalkan FGD, LGD dalam bahasa Inggris, bahas topik apa nih yang bakal mungkin diangkat, diskusi, debat seperti itu. Terus ada cultural performance-nya juga
seperti tugas nari, nyanyi ya, yang pasti Tapi kemarin menampilkan tarian apa dari Jambi? Apa cuman tadi Tengkuluk aja ya? Kebetulan pas seleksi saya lumayan banyak sih Mbak, sempet 5 bakat ya kesenian. Nyanyi, walaupun basic bukan penyanyi ya, tapi ya itulah ya, kalau misalkan kita niat dan sungguh-sungguh, para juri itu tahu banget sih delegasi mana yang siap dan mau untuk belajar. Karena Mbak, sebenarnya program ini sendiri itu bukan ujuk-ujuk aduh pemuda yang cetar membahana gitu. Iya, tapi sebenarnya mencari pemuda-pemuda yang haus akan ilmu. Karena selama program pun kita belajar sebenarnya. Dan jadi delegasi itu sih sebuah kebanggaan tersendiri. Kebanyakan kan orang mungkin salah paham ya, jadi belum apa-apa udah takut duluan. Aduh mainannya luar negeri nih gitu, aduh takut banget, nggak berani daftar. Padahal kalian akan disiapkan di sini untuk jadi yang baik lagi dan akan lebih baik lagi sampai nanti selesai ya. Gitu. Wah, luar biasa. Lalu kita berangkat jadi sebelum berangkat ke Jakarta itu kita juga disiapin nih via virtual ya masih ya sama senior program. Jadi apa yang dilakukan mereka selama program di Australia seperti menampilkan tari saman gitu, kita udah latihan dan itu cukup menantang sekali sih Mbak. Bukan hanya saya, susah banget ya, apalagi kompilasi videonya, apalagi harus submit tugas tiap minggu untuk lihat progres gimana nih samannya udah bener apa belum, karena banyak banget kan yang harus, pokoknya nggak boleh miss satu gerakan pun harus ulang gitu. Kalau sudah masuk ke sini harus siap ya, kita siapkan waktu, terus juga memang disiplin, itu penting banget disiplin. Mental dan fisik pokoknya harus siap. Ketika kita pre-departure training di Jakarta, itu kita bakalan ketemu juga sama pihak Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada bahasan topik juga antara Indonesia dan Australia, hubungannya bagaimana so far. Dan kemudian juga kita bertemu dengan pihak Kemenporanya langsung, ya Kemenpora. Karena memang acara ini diselenggarakan di bawah Kemenpora ya. Nah setelah di Jakarta nih pelatihan segala macam tadi, terus langsung ke kita kembali ke provinsi masing-masing. Langsung opening ceremony. Iya, benar banget. Dengan pihak Australia, kita juga dari pemerintah Australia juga dari konsulat jenderal juga hadir, dari pihak Kemenpora hadir, dari beberapa pejabat di pemerintahan di Indonesia untuk mewadahi pertukaran pemuda antar negara ini juga turut hadir seperti itu. Dan di hari pertama kita juga dapat nih Kak, counterpart matching. Counterpart matching kita kayak apa ya, partner kita gitu loh. Jadi sesama delegasi Indonesia dan Australia, kebetulan tandem ya. Tandem, ya bener banget tandem. Jadi kebetulan counterpart saya itu adalah salah satu student di Monash University. Jadi kita ya bisa tukar informasi. Saya gimana sih Australia, gimana kalau kuliah di sana gimana, keadaan pandemi sekarang di sana gimana, kayak gitu. Terus kita juga selama 2 bulan, dan sebenarnya counterpart matching itu masih, karena selamanya sih, karena penemanan itu selamanya. Dan sama pemerintah Australia juga ada, kalau anak delegasi AYAP nih dari Indonesia itu udah tahu dan bakalan jadi satu koneksi gitu loh Kak, seperti itu. Keren banget ya Sobat Muda UNH, ayo jangan ragu, semangat nih. Iya, dan ternyata masih banyak banget rangkaian kegiatannya. Kayak saya itu kemarin dapat internship, karena AYAP ini juga ingin mengimprove skill, professional skill para pemuda. Salah satunya adalah diadakannya internship. Jadi kebetulan internship placement saya kemarin di University of Queensland. Saya gabung dengan e-mobility timnya buat research paper mengenai electric vehicles atau kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian presentasi. Selama internship pun banyak belajar banget. Kita bisa tahu. Luar yang tadi ya? Masih sama, masih dalam program. Jadi 2 bulan, benar-benar 2 bulan itu banyak banget. Karena udah serapi itu, udah didesain serapi mungkin dengan kedua pihak antara Indonesia dan Australia.
Nah, terus Safa, kira-kira bocorannya nih untuk yang berikutnya tahun 2022, bocorannya gimana nih? Apa saja sih syaratnya dulu ya? Syaratnya untuk mengikuti ajang ini. Baik, kalau mungkin dari segi pemberkasan kali ya. Pemberkasan itu sebenarnya tahun ini lebih dipermudah, Kak. Jadi kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu harus ada SKCK, surat keterangan sehat, kita tahun ini nggak pakai sama sekali. Karena semua udah divaksin. Bener, mungkin itu salah satunya ya. Nah, tahun ini kita cuma membutuhkan KTP, dan kalau misalkan ada sertifikat TOEFL dalam bentuk apapun maupun prediction itu bisa disubmit, tapi kalau belum ada pun masih tetap bisa daftar. Jadi belum diwajibkan, tapi itu bisa menyusul nantinya seperti itu. Dan itu iya. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan dia udah punya ini nih pengalaman menjadi relawan, punya laporan pemberdayaan masyarakat atau community development. Tapi kalau belum ada bentuk dalam laporan sih nggak apa-apa, tetap bisa submit. Yang penting ada KTP aja dulu gitu ya. Untuk persyaratan lainnya itu dari rentang umur 18 sampai 30 tahun. 18 sampai 30 tahun. Iya. terus Sehat jasmani dan rohani dan siap untuk berkontribusi dan kembali lagi ke Jambi seperti itu. jadi sudah dapat program ini nggak boleh kabur ya, jadi harus balik lagi mengabdi di Jambi untuk berbagi ilmu dan wawasan tadi. Wah, oke, syaratnya hanya itu. Bahasa tadi, tapi itu nanti setelah seleksi ya. Yang penting Sekarang itu daftar aja sih Mbak, karena itu cuman basic aja, kayak misalkan keterangan identitas, nama dari institusi mana, umur berapa, itu aja sih, tanggal lahir segala macam. Sekarang kan udah via online ya. Kalau dulu kita harus nganter berkas ke Dispora, sekarang kita udah online, udah ada link pendaftaran. Nanti Sobat Muda WNH bisa lihat linknya di bawah sini ya. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh ke Dispora dan sebagainya. Jadi tinggal klik saja dan daftar langsung. Nah, terus juga Syafa, ketika kita sudah daftar nih, apakah nanti pihak sana akan menghubungi atau bagaimana, dan waktunya kapan, sampai kapan? Baik, jadi pendaftaran kita sebenarnya sudah buka Mbak, dari tanggal 16 Maret kemarin sampai 6 April 2022. Jadi masih ditunggu banget nih, ya kurang lebih 2 minggu. Yang penting daftar aja dulu, karena aku ngerasa banget kalau misalkan dulu aku nggak daftar, karena cuman mau nurutin aku minder ini tuh nggak bakalan jadi delegasi kayak sekarang nih. Pokoknya modal utama itu daftar aja dulu, dan percaya diri dan kemauan untuk belajar, pasti ada jalannya. Iya. Yang sudah rezekinya kalian nanti jadi delegasi, bisa kapan aja ya. Kalau misalnya sekarang pun belum terpilih, kayak Safa aja, kita coba lagi tahun depan, coba lagi tahun depannya. Jadi nggak ada larangan untuk ikut terus ya. Dan nggak harus berkali-kali juga seperti saya sih Mbak. Mungkin karena memang jatahnya harus lebih belajar ya, sebanyak itu 3 kali untuk ikut seleksi. Tapi beda ceritanya dengan yang partner menang saya, Bang Raden Ibnu Hanif, itu cuma 1 kali dan langsung jadi delegasi. Iya, jackpot, one shot. Jadi kalaupun misalnya lebih dari 3 kali pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang sampai 5 kali tadi terpilih akhirnya. Terpilih tuh. Wah, jadi memang suatu keberhasilan itu kadang-kadang memang butuh usaha ya. Ya, apa sih namanya, gigih ya, gigih. Udah gitu mau belajar hal baru, membuka wawasan dan sebagainya. Ya. Baiklah, mungkin Safa ada yang mau dikatakan untuk Sobat Muda WNH Jambi, silakan. Untuk closing statement ya. Bagi pemuda-pemudi Jambi, jika kalian berminat untuk menjadi delegasi Indonesia dan Provinsi Jambi selanjutnya, menjadi salah satu peserta pertukaran pemuda antar negara, khususnya untuk tahun 2022 ini, silakan daftarkan diri kalian dan follow Instagram PCMI_Jambi, karena di situ kita udah layangkan semua informasinya. Tinggal kalian klik link pendaftaran dan daftarkan diri kalian. Karena tunggu apa lagi? Kita bisa belajar bareng-bareng di sini dan menjadi delegasi khususnya untuk Jambi dan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Safa atas waktunya dan informasi yang berguna dan bermanfaat. Insya Allah sukses ke depannya ya Safa ya. Amin Mbak. Sukses juga.
Iya. Baik Sobat Muda UNH, demikian episode podcast UNH Menyapa hari ini. Kita akan bertemu kembali di episode-episode podcast UNH Menyapa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang hari air nyolat tendang, walaupun tenang deraslah ke tepi. Analah Jambi haruslah dikenang, sayang kalau dak kenal galaulah hati. Hey everybody, perkenalkan kami. Bisa ngerap, dak bisa nyanyi kayak Ayu Ting Ting. Pagi-pagi suka sarapan di Simpang Bukit Baling. Kami budak Jambi yang suka makan kuaci. Apalagi sambil ngopi di pinggir sungai. Batang hari airnya tenang tapi deras ke tepi. Suatu kebanggaan kami dari negeri Jambi. Jalan-jalan ke Kumpe yang cari duku. Kalau boleh tahu siapakah namamu? Di mana rumahmu? Berapa nomor HPmu? Sudah punya pacar? Apakah belum? Aku pasti berharap engkau jawab belum. Itu lebih baik daripada kau melamun. Mending langsung jawab, ku pastikan tak bikin manyun. Tengok tambangku yang mirip boyband lagi naik Batang daun. hari air nyolat tendang, walaupun tenang deraslah ke tepi. Analah Jambi haruslah dikenang, sayang kalau dak kenal galaulah hati. Batang hari air nyolat tendang, walaupun tenang deraslah ke tepi. Analah Jambi haruslah dikenang, sayang kalau dak kenal galaulah hati. Batang hari air nyolat